Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan kuliah mengenai fungsi-fungsi dari tombol yang ada di tab home pada jendela kerja Microsoft Word. Ya, yang pertama itu ada kotak clipboard dengan tombol-tombolnya ya. Nah, tombol kotak clipboard ini ada tombol copy dan ada tombol cut, juga ada tombol paste. Nah, ketiga tombol inilah yang akan kakak jelaskan ya. Untuk tombol copy, kalian tahu bahwa copy itu bahasa Indonesianya salin ya. Jadi ini untuk menyalin apa yang ingin kita salin di bagian berikutnya ya. Sebagai contoh, kita harus seleksi terlebih dahulu atau blok terlebih dahulu kalimat yang ingin kita salin ya. Oke. Nah, lalu kita klik tombol copy, kita letakkan kursornya pindah ke tempat yang ingin kita kopikan, lalu sudah kita klik, kita pilih paste, ketik atau klik tombol paste. Nah, lalu hasil yang di copy tadi muncul ya. Sementara untuk tombol cut itu adalah memotong, jadi di bagian tempat kita menseleksi itu akan hilang, lalu yang kita seleksi itu akan muncul di bagian yang kita pastekan. Sebagai contoh, kakak sudah seleksi ini, lalu kakak klik cut, hilang ya kata-katanya, kita pilih di mana tempat akan memindahkannya, lalu kita klik paste dan muncul ya. Jadi seperti itu fungsi dari tombol copy, cut, dan paste di kotak clipboard. Selanjutnya kita akan ke kotak font. Di kotak font ini cukup banyak tombol ya. Nah, kakak akan jelaskan beberapa. Yang pertama, ini adalah pengaturan font ya. Jika kita sudah mengetik dan kita ingin mengubah fontnya, kita perlu menseleksi yang ya, kita seleksi terlebih dahulu, lalu kita klik ini ya, tanda panah ini, lalu muncul pilihan font yang akan atau yang ingin kita gunakan ya. Jika itu adalah proposal ataupun karya ilmiah, biasanya ditentukan fontnya apa ya. Tapi jika itu hanya tulisan kita, ya kita bebas mau pilih font seperti apa. Oke? Ya. Oke. Nah, jadi untuk ini memilih fontnya, di kotak sebelahnya ada angka 12, itu adalah ukuran font ya. Kita bisa sesuaikan ukuran font dengan kebutuhan kita ya. Oke. Sementara di tombol dengan logo huruf B ini adalah untuk menebalkan atau bold. Lalu tombol seperti e-miring ini adalah italic. Ketika kita klik, teks akan miring ya. Underline teks akan memiliki garis bagian bawah ya. Ini untuk correction atau mencoret ya. Lalu ini ada yang namanya subscript dan superscript ya. Kakak akan praktekkan. Untuk subscript, dia akan mengecilkan ya teks yang kita pilih. Nah, ini sebagai contoh ya. Oke. Ini angka 1 kakak buat tadi. Ketika kakak klik subscript, dia mengecil ke bawah. Sementara ketika kakak klik superscript, dia akan mengecil tapi ke atas ya. Jadi itu fungsi tombol subscript dan superscript ya. Sementara tombol yang ada huruf A dengan warna, ini adalah untuk kalian merubah warna dari teks yang kita ketik ya.
namun defaultnya kalau jika dokumen itu hanya memakai warna hitam ya. Oke. Di tombol font yang kakak jelaskan hanya tombol ini saja ya. Jika kalian ingin mengetahui fungsi tombol lain, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Oke, kita lanjut ke kotak di sebelahnya. Itu adalah kotak paragraf ya. Nah, di kotak paragraf ini ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan dalam memudahkan kita membuat dokumen ya di Microsoft Word. Yang pertama ini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan justify ya. Justify ini rata kiri dan kanan. Kita akan praktekkan. Jadi ketika kita merata kiri ya, teks yang kita ketik itu hanya meratakan di bagian kiri saja ya. Sementara jika kita klik rata tengah ya, teksnya akan di bagian tengah. Jika kita klik di bagian rata kanan, sebelah kanan yang rata. Namun jika kita ingin rapi atau harus presisi ya, kita bisa gunakan justify atau rata kiri dan kanan ya. Jadi itu fungsi dari tombol ini. Sementara di sebelahnya ya, ini ada spasi ya. Jadi sesuai angka, semakin besar angka, spasi antara satu baris ke baris selanjutnya itu akan melebar ya. Pada umumnya dokumen itu memakai spasi 1,5 atau 2 ya. Jarang sekali yang memakai spasi misal 2,5, 30 dan di atasnya. Tapi itu tetap bisa ya. Tetap bisa kita gunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan dari dokumen yang akan kita buat. Oke ya. Jadi tombol di sebelah rata kiri kanan dan rata tengah ya, itu ada tombol spasi ya. Spasi yang memberikan jarak antara baris ke baris awal ke baris selanjutnya ya. Oke. Sama seperti beberapa fungsi yang lain, untuk melakukan itu kita tetap harus melakukan blok atau seleksi ya. Kecuali dokumennya benar-benar kosong, jadi misal udah kosong di dokumen sebelum kita ngetik, kita udah tahu bahwa kita mau ratanya, spasinya itu pakai 1,5, terus rata kiri, terus ukurannya apa, baru kita mulai ketik ya. Seperti itu. Nanti itu akan juga sesuai. Tapi jika dokumennya sudah ada, untuk mengedit kita harus memblok terlebih dahulu. Oke. Yang kedua di kelompok paragraf ini, di kotak paragraf ini ada istilah bullet library. Jadi ini semacam tanda titik ya, atau tanda betul atau tanda yang lainnya ya, untuk memberikan kita atau mengurutkan beberapa komponen teks tanpa memberi nomor ya. Sebagai contoh, ya. Jadi teks ketika kakak klik ini ya, kita menggunakan bullets yang lingkaran ya. Oke. Ketika kita klik non,